dunia yang semakin maju, kebutuhan untuk memenuhi energi pasti akan semakin meningkat. Sedangkan saat ini masih banyak negara bergantung dengan energi fosil yang lama-kelamaan akan habis. Kebutuhan energi yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi semakin mendesak. Setiap negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat sambil tetap menjaga lingkungan dan mengendalikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target dalam Rencana Umum Energi Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional. Misalnya, target penggunaan energi terbarukan mencapai 23% dari total konsumsi energi pada tahun 2025. Namun, saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional akan mengalami perubahan. Tentu kita semua ingin mengetahui mengapa kebijakan ini dirubah dan bagaimana kebijakan ke depannya. Nah, hari ini kita sudah bersama Kepala Poksi 7 Fraksi Partai Demokrat DPR RI, yaitu Bapak Dr. Sartono Hutomo, SEMM. Yang mana Komisi 7 merupakan komisi yang bermitra dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam membuat dan pelaksanaan kebijakan energi nasional. Halo Pak, selamat siang Pak Selamat Sartono. siang. Ya, Bapak apa kabar Pak? Baik? Alhamdulillah sehat, Tarisa. Tarisa juga ya? Sehat Saya ya? juga sehat, alhamdulillah Pak. Baik, terima kasih. Gimana, apa yang akan ditanyakan nih? Jadi gini Pak, Gen Z itu lagi bertanya-tanya mengenai kebijakan energi nasional. Ya, ada perubahan itu ya? Betul, kan Oke, katanya ada rancangan peraturan pemerintahnya ya Pak. Betul, ya. Nah itu apa sih Pak yang sudah berjalan dan apakah ada perubahannya? Ya, ini kami mengetahui ya bahwa apa yang sudah diputuskan di dalam PP nomor 79 di tahun 2014 tentang bauran energi ya, untuk penggunaan energi yang ramah terhadap lingkungan. Tentu dari pemerintah di sini juga Kementerian ESDM, apa yang dijalankan selama ini kami memantau di dalam rapat kerja juga tentang progres apa saja yang dijalankan. Tidak menutup kemungkinan sudah berikhtiar, tetapi juga terjadi dinamika di lapangan. Salah satu contohnya juga adanya COVID ya, itu juga saya pikir juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap target daripada bauran energi itu. Tapi dari sisi kami melihat ya kita tidak boleh menyerah lah. Kalau bisa tidak tercapai terus diturunkan begitu kan targetnya dengan alasan-alasan ekonomi tidak tumbuh sampai 7-8%, tetapi harusnya kita fokus, komitmen, konsentrasi untuk bekerja keras agar target-target bauran energi itu bisa tercapai. Ini kan bentuk komitmen tidak hanya nasional, ini kita juga bagian daripada yang mengikuti menandatangani tentang ratifikasi Paris Agreement itu tentang mengantisipasi tentang percepatan perubahan iklim. Nah, ini komitmen ini harus tetap terus menyala, kurang lebih begitu, membumi dan terus dijalankan, jangan sampai malah turun dengan keluarnya nanti untuk agar targetnya itu dikurangi daripada yang sebelumnya. Tentu alasan-alasan ya ekonomi tidak tumbuh, juga COVID dan sebagainya menjadi suatu alasan, tetapi juga jangan memadamkan atau mengurangi semangat untuk mencapai bauran energi, penggunaan energi baru terbarukan ke depannya. Untuk sementara itu jawaban saya. Oke Pak, jadi dengan komitmen yang tadi sudah Bapak sebutkan, itu bagaimana sih Pak fraksi Partai Demokrat melihat kebijakan energi yang sejalan dengan perubahan iklim? Ya, sejak awal begitu, the founding father Partai Demokrat, yaitu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6, mempunyai komitmen yang terus itu berkelanjutan bicara tentang energi baru terbarukan, bicara tentang climate change, bicara tentang global warming, yang mana
kalau kita masih ingat di tahun 2007 Indonesia sebagai tuan rumah konferensi yang membicarakan tentang perubahan iklim di Bali. Dan waktu itu sempat deadlock itu karena masing-masing negara adidaya mempertahankan kepentingannya, jadi sempat yang harusnya ditutup dengan suatu deklarasi kesepakatan deadlock akhirnya dipindah di Paris. Nah, akhirnya terjadi suatu kebijakan ratifikasi ya di Paris itu. Dan juga sejak beliau dilantik itu Bapak SBY bicara tentang strategi pembangunan ekonomi Indonesia, ada 4-track strategy begitu. Ada yang pertama tentang bicara tentang pro grow, kedua pro job, ketiga pro poor, dan keempat pro terhadap lingkungan. Nah, itu dimasukkan di dalam strategi untuk membangun perekonomian Indonesia. Tentu menginginkan pertumbuhan, dengan pertumbuhan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, juga bisa mengurangi kemiskinan, tetapi tidak lupa terus mengeterapkan kebijakan politik tentang pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang ramah terhadap lingkungan. Itu sebagai dasar waktu itu, dan juga menghantarkan Indonesia di tengah badai ekonomi dunia, kita bisa masih mencapai pertumbuhan rata-rata 6%, bahkan pernah menyentuh hampir 7%. Dan dengan tetap komitmen untuk menjalankan 4 strategi di dalam membangun Indonesia. Kurang lebih itu pandangan dari fraksi Partai Demokrat tentang bicara PP nomor 79 di tahun 2014. Begitu, Larissa, jawaban saya. Nah itu bagaimana sih Pak, saat ini kan dunia tengah berlomba-lomba dalam menerapkan ekonomi hijau. Nah bagaimana Bapak melihat hal ini Pak? Ya, tentu kami dari fraksi Partai Demokrat khususnya di bidang energi ini, Komisi 7, terus memberikan dorongan kepada pemerintah agar juga politik anggarannya juga yang memberikan nilai tambah lah kepada pelestarian alam ini di dalam penerapan ekonomi hijau ini, dan juga terus di dalam kebijakan-kebijakan ke depan bertumpu kepada perekonomian hijau ini. Tidak hanya kita sebatas hanya membicarakan ekonomi hijau, apa itu ekonomi hijau, tapi kita juga harus mendapatkan manfaat. Kalau bisa kita juga menjadi targetnya menjadi pemain global bicara tentang bagaimana energi baru terbarukan, ya, bicara tentang ramah lingkungan, ya, tentang carbon capture. Kita harus bagian itu. Jangan akhirnya hanya menjadi pasar saja, tapi kita bisa menjual tentang teknologinya tentunya. Tidak total, tapi minimal ada bagian lah kita di situ. Yang muara akhirnya juga bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi kembali lagi, kami tetap akan terus mendorong kepada pemerintah ke depan ini kebijakan-kebijakannya, ya, politik anggarannya, bagaimana memperbanyak ya kebijakan untuk infrastruktur yang berhubungan dengan ekonomi hijau. Kurang lebih itu jawabannya. Yang juga dalam kesempatan ini kan kita bicara tentang generasi Gen Z, ya, yang penting juga terus ikut terlibat, saya pikir, arah pembangunan bangsa ini, khususnya tentang energi. Harus sering kita diskusikan, ya, baik di warung kafe, ya, ngobrol-ngobrol, ya, teman-teman, bahwa fosil energi ini kan terbatas. Satu sisi kita juga sudah masuk di dalam meratifikasi Paris Agreement,
yang mana di tahun 2060 nanti kita harus sudah tidak menggunakan fosil energi. Ini juga harus tahu ini apa generasi-generasi muda ini, bahwa ini kan masa-masa itu kan generasi muda yang memimpin. Nah, kita memberikan peta jalannya lah ya, dengan tentu DPR dan pemerintah mempunyai visi ya, yang sama untuk bicara tentang energi baru dan terbarukan. Nah, ini dia nih Pak, yang apalagi nih ditunggu-tunggu sama Gen Z. Pertanyaannya adalah bagaimana sih Pak Gen Z, sobat FPD di rumah ini mengaplikasikan? Iya, saya senang mendapatkan pertanyaan ini, dan ini juga harus diglorifikasi, diamplifikasi tentang bicara tentang ya perubahan iklim, climate change, energi baru terbarukan, ekonomi hijau. Tepat sekali tadi saya sebelum diwawancara ini juga bertemu dengan generasi muda juga, itu hampir tadi 80% anak-anak muda semua yang juga concern terhadap lingkungan, concern terhadap climate change, perubahan iklim, dan tadi memberikan masukan-masukan daftar isian masalah begitu, karena kita juga bertepatan sedang membahas tentang rancangan undang-undang tentang energi, dan sangat rasional itu, reasonable itu masukannya. Anak-anak muda semua itu, saya kagum itu ada tadi dari koalisi besar begitu yang concern terhadap perubahan iklim. Nah, ini juga harus sering saya dapat PR itu tadi. Ya, saya terima kasih untuk terus diingatkan begitu, dan akan kita sampaikan di dalam rapat-rapat forum rapat kerja dengan pemerintah tentang masukan-masukan dari kawula muda tadi yang concern terhadap perubahan iklim. Dia worry bagaimana ini tadi 10 tahun ke depan Indonesia ini tentang dieksploitasi ya, hutannya ya, dan juga tanahnya. Nah, ini juga harus menjadikan suatu perhatian. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Baik, terima kasih. Itu tadi obrolan singkat kita dengan Pak Sartono. Mudah-mudahan obrolan ini dapat memberikan gambaran terkait RPPKN yang saat ini sedang dibahas pemerintah bersama Komisi 7 DPR RI. Kebijakan energi yang sejalan dengan pelestarian lingkungan tentu yang semua pihak pasti mengharapkannya. Karena perubahan iklim saat ini bukan hanya isu, tapi sudah kita rasakan bersama. Yuk Sobat FPD berpartisipasi aktif, suarakan aspirasi dan jadilah bagian dari perubahan positif. Peace, love, and gaul.